apakah masalahnya ini tuh harus masalah yang gede itu atau bisa mulai dari masalah kecil juga? Nggak usah yang gede-gede, justru nggak usah jauh-jauh. Misalnya nih, kita punya masalah di rumah nih, misalnya airnya bocor atau apa gitu istilahnya. Udah kita mulai dari situ dulu aja gitu. Bisa jadi dari masalah yang kita alami di rumah itu, bisa jadi teman-teman di rumah-rumah lain pun punya masalah yang sama gitu. Gimana sih untuk seorang programmer itu biar bisa menjadi seorang entrepreneur gitu? Tech entrepreneur ya, berarti lebih ke misalnya aku bisa IT, bisa ngoding, tapi mungkin berbisnis ya, mungkin jualan kali ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Bisa dibilang gitu. Jadi itu kembali sih kembali lagi ke teman-teman. Kalau misalnya yang saya tahu sih ya, untuk entrepreneur di bagian teknologi itu kita bisa ngambil beberapa langkah sih mungkin ya. Yang saya tahu adalah pertama mungkin teman-teman bisa bangun startup. Misalnya nih kalian punya skill IT, terus kalian mungkin cari teman atau cari kolega yang misalnya dia megangnya di bagian misalnya bagian bisnisnya atau bagian strategiknya atau marketingnya. Terus teman-teman karena skillnya ada di bagian IT, mungkin teman-teman bisa bangun dari sisi aplikasinya. Nah, mungkin di situ kalian bisa bikin bangun tim dari skill yang kalian punya, nantinya ya untuk urusan jualannya itu tergantung dari kalian. Mungkin aku bisa cari kasih idenya mungkin kayak gini. Mungkin kalau teman-teman jago di IT terus seneng ngoding, biasanya mungkin bisa semacam bikin satu platform atau bikin satu project open source yang dimana mungkin teman-teman bisa semacam saya sering lihat di orang teman-teman yang bikin aplikasi open source itu suka nyediain kayak semacam donasi gitu atau di bawah gitu kayak suka ada buy me a coffee gitu. Mungkin itu bisa salah satunya yang bisa dicari untuk dicoba untuk cari uang dari sana. Pertama itu. Terus mungkin kalau kedua yang saya jalanin sih ya. Kalau saya kan karena seneng IT terus juga dulu juga sering bikin video YouTube, seneng aja lah basically ya. Jadi dari situ ya udah saya pengen bikin konten berbasiskan IT, ngoding lah ya kayak misalnya desain atau Laravel atau PHP. Nah, dari situ saya jualin si tutorialnya gitu. Nah, mungkin ide bisnis bisa dari situ juga gitu. Terus mungkin apa lagi ya, macam-macam sih sebenarnya. Tapi biasanya yang IT itu adalah bikin produk atau bikin sesuatu sih ya. Nggak harus bikin web atau nggak harus bikin yang bentuknya apa ya. Bisa juga mungkin kayak alat ataupun kayak semacam IoT juga itu bisa dicoba juga sih. Kayak gitu sih. Oke, keren-keren. Mas Gali kan bilang nih, intinya berarti kan kita harus ngebikin sesuatu ya. Cuman Betul, betul. kayaknya banyak teman-teman tuh di sini yang lebih ke gue harus bikin apa sih gitu. Kayak mungkin banyak yang mikir semuanya tuh udah ada gitu di dunia ini gitu. Mungkin menurut Mas Gali, menurut Mas Gali gimana tuh untuk mendapatkan suatu ide untuk membuat sesuatu itu gimana tuh? Apakah mendingan bikin aja dulu apapun itu atau gimana? Oke, mungkin kalau menurut aku sih kita biasanya mulainya dari masalah dulu kan. Kita istilahnya kan kita sebagai orang IT kita kan biasanya memberikan solusi kan. Terus kalau misalnya kita mau jualan juga kan berarti harus ada masalahnya dulu. Jadi jangan sampai kita bikin solusi tapi masalahnya nggak ada gitu. Istilahnya kita mau bikin web, istilahnya untuk membantu apalah contohnya gitu. Tapi yang dibantunya nggak ada gitu. Nah kita coba mulai dulu dari masalahnya. Nggak usah jauh-jauh dari lingkungan sekitar lah istilahnya gitu. Mungkin bisa jadi di lingkungan sekitar ada yang kesulitan untuk misalnya nggak usah jauh-jauh cari sembako gitu. Mungkin bisa dari situ aja. Contohnya kayak misalnya kalau susah dari sembako, ya udah kita bikin ekosistem di mana lingkungan atau tetangga kita bisa beli sembako tanpa harus jauh keluar kota misalnya gitu kalau misalnya teman-teman ada di daerah. Nah, mungkin bisa dari situ dulu. Jadi kita cari dulu masalahnya dari lingkungan sekitar dulu aja. Biasanya itu mungkin untuk awal-awal akan bagus dan biasanya juga beberapa perusahaan yang sekarang berjalan pun juga biasanya lihat dari masalah gitu. Mungkin kayak sekarang juga ada kenapa sekarang ada warung apa istilahnya ya, kayak warung sekarang kan udah ada di support sama beberapa e-commerce juga kan. Nah, itu kan berarti Betul. timbul dari masalah yang udah sekarang berjalan istilahnya mungkin dari toko-toko itu susah cari supplier. Nah, makanya beberapa e-commerce itu masuk juga gitu ke perusahaan ke toko-toko. Dari situ sih masalah dari yang mungkin
dari lingkungan kita yang kita tahu gitu, oh ini ternyata masalah. Nah, apakah masalah tersebut bisa diselesaikan dengan teknologi? Ya itu kita harus coba lah istilahnya. Makanya kenapa mungkin teman-teman atau punya tim atau misalnya pengen bantu sendiri ya nanti sambil jalan apakah solusi yang teman-teman bawa itu berjalan atau enggak. Baru dari situ kalau memang berjalan solusinya ya terserah apakah nanti mau dimonetize atau enggak sih. Gitu sih. Oke, keren. Berarti untuk membangun suatu produk itu harus berangkat dari suatu masalah ya Mas ya. Betul. Dan apakah masalahnya ini tuh harus masalah yang gede itu atau bisa mulai dari masalah kecil juga? Nggak usah yang gede-gede, justru nggak usah jauh-jauh. Misalnya nih, kita punya masalah di rumah nih, misalnya airnya bocor atau apa gitu istilahnya. Udah kita mulai dari situ dulu aja gitu. Bisa jadi dari masalah yang kita alami di rumah itu, bisa jadi teman-teman di rumah-rumah lain pun punya masalah yang sama gitu. Nah, justru dari situ, oh ternyata ini tuh nggak saya doang gitu, masalah air bocor istilahnya gitu ya. Mungkin air bocornya di solvingnya dengan masalah IT atau gimana, kan bisa jadi seperti itu gitu. Jadi nggak harus yang gede banget, misalnya saya mau memberantas kemiskinan, ya kalau misalnya kita mau memberantas kemiskinan segede negara, ya kita harus mulai dulu dari lingkungan kita lah, mungkin dari RT dulu lah setidaknya gitu. Jadi nggak harus gede dulu. Mungkin langkahnya bisa kecil, tapi mungkin kita bisa punya planningnya gede, tapi tetap harus mulai dari yang kecil dulu. Gitu. Menarik. Berarti intinya start small dulu ya. Mungkin kita boleh mempunyai suatu visi, tapi kita untuk memulainya tuh kita start small, one step at a time ya. Nah ya betul. Istilahnya kan kalau misal akan lebih baik langkahnya kecil-kecil tapi konsisten daripada langkahnya pengen gede tapi nggak dikerjakan sama sekali gitu, cuman kayak sekali gede tapi nggak dilakukan gitu. Jadi lebih baik kecil sih, tapi konsisten. Yep.